Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah ini dan bersama keluarga besar GPB Bukit Kasih Surabaya dan pemberita firman Bapak Penatua John Sumarap. Kita mau mensyukuri semua kebaikan Tuhan di sepanjang hari yang telah kita lewati. Untuk itu marilah kita semua satukan hati untuk memuji dan membesarkan namanya. Sebab seperti kata firman Tuhan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Maka tunjukkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Biarkanlah Tuhan melihat keinginan hati kita yang mau bersungguh-sungguh memuji dan membesarkan namanya. Marilah kita berdiri dan untuk memuji Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini selamanya. Bukalah hatimu, biar Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, puji-pujian dan syukur kami berikan kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan kehidupan bagi kami sampai di penghujung hari ini. Kami yakin bahwa bukan hanya kehidupan, tapi Engkau juga karuniakan kekuatan dan jaminan penyertaan-Mu, agar kami sampai pada membuka lembaran baru ketika fajar pagi menyingsing. Kiranya hanya Roh Kudus yang kami andalkan dalam menimba setiap hikmat-Mu, yang akan kami terima lewat firman-Mu, supaya kami lebih bijaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bermazmur dari Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang 8. Kita saling membaca, saling berbalasan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, Dari manakah akan datang pertolonganku? pertolonganku ialah dari Tuhan. Bukan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan penjagamu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Kau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Bagilah nikmat surga turun
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan melalui apa yang kita baca, kita dengar, terima dan renungkan bersama-sama. Dasar perenungan firman Tuhan pada petang hari ini kita siapkan terlebih dahulu, yaitu kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 12 sampai yang ke-15. Mari satukan hati, kita berdoa, mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sungguh mengucap syukur untuk peribadahan kami dalam ibadah keluarga pada petang hari ini. Kami boleh dan kami mau membaca, mendengar, serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Bapa, kami mohon bimbing, pimpin, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami, kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu dimampukan kami untuk dapat memberitakan, memberlakukan dan taat akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu juga yang menolong kami untuk kami boleh berlaku benar di hadapan Tuhan dan menuntun langkah hidup kami menuju surga mulia. Segala yang mau menghalangi kami untuk menerima berkat firman-Mu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Hingga dengan pertolongan Tuhan, hati dan pikiran kami terpusat, terfokus pada kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Hingga kami beroleh berkat firman-Mu dan diberkati oleh firman Tuhan. Mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang sudah kita siapkan berdasarkan kitab 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat 12 sampai 15. Kita bacakan seluruh perikop ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia, diberi judul Para Imam di Nob dibunuh. Firman Tuhan mengatakan demikian, kata Saul, "Cobalah dengar, ya anak Ahitub." Jawabnya, "Ya Tuanku." Kemudian bertanyalah Saul kepadanya, "Mengapa kamu mengadakan persepakatan melawan aku, engkau dengan anak Isai itu, dengan memberikan roti dan pedang kepadanya, menanyakan Allah baginya, sehingga ia bangkit melawan aku, menjadi penghadang seperti sekarang ini?" Lalu Ahimelek menjawab raja, "Tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Bukan ini pertama kali aku menanyakan Allah bagi dia. Sekali-kali tidak. Janganlah kiranya raja melontarkan tuduhan kepada hamba-Mu ini, bahkan kepada seluruh keluargaku. Sebab hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa tentang semuanya itu, baik tentang perkara kecil maupun tentang perkara besar." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, silakan duduk. Kita telah mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan, dan perenungannya kita renungkan bersama-sama. Ketika Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
imam-imam di Nob dibunuh, Sabda Bina Umat memberi judul Pemimpin berpihak pada yang benar. Bacaan firman Tuhan pada petang hari ini dalam konteks perseteruan antara Saul dengan Daud. Mengapa terjadi perseteruan? Karena Daud ini nantinya yang akan menggantikan dia. Dan banyak-banyak kasus dalam peperangan, Daud lebih unggul dan rakyat bangsa Israel waktu itu sangat menggadang-gadangkan, sangat membanggakan Daud. Salah satunya ketika kita membaca di perikop sebelumnya, bacaan kita di pasal 21. Di situ dikatakan Saul membunuh beribu-ribu tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Ini salah satu pemicu bahwa Daud merupakan penghalang, merupakan saingan berat bagi Saul untuk dia dapat tetap duduk di atas taktanya. Nah, berawal dari kebencian-kebencian ini, Saul rencana membunuh dan memusnahkan Daud. Dalam konteks bacaan ini adalah bagian dari itu. Ketika diketahui Saul bahwa Imam Ahimelek yang ada di Nob membantu Daud dengan memberi makanan dan memberi pedang kepadanya, dan sebenarnya Daud berhak akan pedang itu karena dia dapatkan ketika dia membunuh Goliat. Begitu juga ketika Ahimelek menanyakan kepada Allah tentang Daud, melengkapi kebencian-kebencian. Nah, ketika kebencian ini ada, orang menjadi membabi buta, menghalalkan segala cara untuk bisa memuaskan kebenciannya. Dalam hal ini saudara, firman Tuhan mengatakan tentang keberpihakan pada yang benar. Ada dua pemimpin di sini. Sebagai pemimpin berpihak pada yang benar, ada dua pemimpin di sini. Yang pertama adalah Saul sebagai pemimpin bangsa Israel, sebagai raja. Yang kedua, Imam Ahimelek adalah pemimpin umat. Dalam hal peribadahan, memimpin umat dalam melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, tindakan-tindakan Saul tidak layak untuk ditiru. Karena dia sebagai pemimpin berpihak pada hal-hal yang tidak benar untuk memuaskan dirinya sendiri, melengkapi kebencian-kebenciannya. Dan hal seperti ini dilakukan Saul mendatangkan bencana bagi orang lain. Ini tidak patut ditiru. Bayangkan karena kebenciannya kepada Daud, dia sudah berlaku tidak adil. Dengan tindakannya membunuh imam-imam di Nob, Imam Ahimelek dengan anggota-anggota imam lainnya, bahkan bersama keluarganya. Jadi saudara, pembelajaran yang pertama kita mau melihat di sini bahwa sebagai pemimpin kita harus berpihak pada yang benar. Saul sebagai pemimpin, sebagai raja, dia tidak melakukan itu. Karena apa? Karena kebencian, karena merasa tersaingi dan merasa takut kehilangan jabatannya, sehingga dia berlaku tidak benar. Dia mendengar keterangan dari Duk. Kita baca, lihat di ayat yang 9. Duk mengatakan, aku melihat Imam Ahimelek
memberikan roti, memberikan pedang dan menanyakan kepada Allah tentang Daud. Padahal dia tidak tahu. Duk di sini tidak tahu yang sebenar-benarnya, dia tidak tahu. Dia cukup memberi informasi yang menyenangkan tuannya, begitu. Padahal apa yang dilakukan oleh Imam Ahimelek di sini adalah satu kebenaran. Dia bertindak selaku imam. Karena dia tidak melihat hal lain. Tidak ada kebenciannya kepada Saul, tidak ada kebenciannya kepada Daud. Dia katakan, aku tidak tahu apa-apa tentang perkara kecil maupun perkara besar. Yang aku tahu dia adalah menantu raja. Yang aku tahu dia adalah pegawai, pemimpin pegawai-pegawaimu. Dia tahu itu, makanya patut menolong dan menghormati. Jadi dia tidak berpihak kepada siapa-siapa. Dialah melakukan yang benar sebagai imam. Nah, inilah saudara, pelajaran yang ketiga mau mengajarkan kepada kita, ketika kita mengetahui satu hal yang dibutuhkan informasi, pelajari benar informasi itu. Apa yang harus kita sampaikan, kalau kita belum tahu detail-detailnya, belum tahu kebenarannya, alangkah baiknya kita diam saja. Karena akibat dari informasi yang tidak lengkap dan tidak jelas mendatangkan korban. Apa yang disampaikan Duk kepada Saul berakibat fatal. Diterjemahkan informasi dari Duk kepada Saul. Oleh Saul diterjemahkan, oh, Imam Ahimelek berpihak kepada Daud. Padahal sebenarnya tidak demikian, seperti tadi kita sudah ayat juga baca bahwa Ahimelek tidak punya maksud apa-apa, tidak masuk keberpihakan. Tetapi Ahimelek di sini berlaku sebagaimana apa yang harus dilakukan. Jadi pembelajaran yang ketiga itu menjadi penting untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Untuk kita tidak berbagi informasi, menyampaikan sesuatu yang kita sendiri belum tahu detail-detailnya dan tidak jelas. Karena kita sama tahu melalui firman Tuhan pada petang hari ini mendatangkan celaka bagi orang lain dan membuat orang menjadi berdosa. Karena itu mari kita mau menyampaikan berbagi informasi yang benar dan jelas sehingga tidak membuat orang menjadi berdosa, kemudian tidak mendatangkan celaka bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajarkan kepada kita, bila ya katakan ya. Yang kedua, jangan membagi informasi untuk menyenangkan orang lain. Jangan memberi informasi untuk menambah kebencian seseorang yang memang sudah tidak suka. Jangan kita lihat orang itu tidak suka pada seseorang, kemudian kita dekat-dekat kepada dia. Oh, saya tahu juga tentang dia. Wah, tambah jadi orang ini. Itu kan tidak baik. Makanya Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 akan saya bacakan. Merupakan rekomendasi ayat bagi kita semua dalam kita menjalani hidup, dalam kita memberlakukan kebenaran. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-25 dia katakan demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 25, 26 dan 27. Beri tanda di Alkitab Bapak Ibu Saudara. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita sesama anggota, sesama anak-anak Tuhan. Jangan saling mencelakakan dan jangan berbuat dosa.
Yang kedua dikatakan apabila kamu marah jangan sampai terbenam matahari. Jadi kita tidak diajarkan untuk mendendam. Boleh marah tapi jangan sampai mendendam. Dan yang ketiga, jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita marah sampai matahari terbenam dan berlarut-larut, kita dipengaruhi iblis. Datang melalui orang-orang yang memberi informasi tidak jelas. Kita semakin benci dengan orang lain. Bahkan berakibat fatal sampai terjadi pembunuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita untuk kita berlaku benar, berbicara benar, dan melakukan kebenaran. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita berlaku benar, berkata benar, dan memberlakukan kebenaran. Letakkan kebenaran di atas segala-galanya karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta penuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari satukan hati kita menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Maha besar Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar, kami terima dan renungkan bersama-sama. Kami mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman, khususnya firman-Mu mengajar kami pada malam hari ini, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran, baik dalam tutur kata, tingkah laku dan perbuatan kami. Kami mau berlaku benar, karena itu tolong kami ya Tuhan Yesus. Lalu kami mohon ampun dosa kami kalau selama ini kami menjalani hidup dengan kepentingan kami sendiri. Kami belum dapat melakukan kebenaran-kebenaran. Kami belum berkata benar. Karena itu Tuhan, dalam pengampunan-Mu kami mohon, ubah dan perbarui hidup kami, agar kami boleh berkata benar seorang kepada yang lain. Kami tidak mau berlaku fasik lagi Tuhan. Kami mau menjalani perintah firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kehidupan bergereja dan berjemaat.
Kami berterima kasih untuk peribadahan umat-Mu di seluruh dunia. Karena ketika kami beribadah, ketika kami melayani Tuhan, kami boleh menyaksikan Kristus yang bangkit dan hidup. Mengucap syukur selamat yang daripada-Mu serta memuliakan nama Tuhan. Karena itu berkati peribadahan umat-Mu, juga hamba-hamba firman-Mu dimanapun mereka melayani. Tuhan mau cukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Hingga dengan tetap setia tanpa menghalang, hamba-hamba firman ini boleh terus melayani dan memberitakan selamat yang daripada-Mu. Dan kami umat-Mu pun mau tetap setia beribadah. Semua yang menghalangi kami untuk datang beribadah, datang melayani, Tuhan jauhkan. Patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Agar kami boleh tetap setia beribadah dan melayani. Kendati halangan itu ada bersama Tuhan Yesus, mampukan kami untuk mampu melampauinya. Hingga umat-Mu tetap setia memuji membesarkan nama-Mu dalam peribadahan umat-Mu. Tuhan, sampai saat ini masih ada yang namanya virus corona, COVID-19 atau COVID-19. Karena itu pun kami memohon Tuhan mau musnahkan virus ini dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi ketika Engkau mengizinkan virus ini masih ada bersama kami, Tuhanlah perisai kami. Kami mohon Tuhan menjadi perlindungan kami, hingga kami senantiasa tetap aman, menang bersama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah, ya Bapa. Ketika kami berdoa untuk kehidupan bergereja berjemaat, kami bersyukur untuk kehidupan bergereja berjemaat di Jemaat-Mu GPIB Bukit Kasih Surabaya. Bersyukur berterima kasih bersama pelayan firman dan sakramen Ibu Pendeta Lucia Evelyn Tuisuta P5 selaku Ketua Majelis Jemaat. Bersama Pendeta Mince Mulikali selaku pendeta jemaat, bersyukur bersama orang tua kekasih kami Pendeta Emeritus Ben Haji Simon. Terima kasih Tuhan boleh hadirkan kekasih-kekasih kami ini ada bersama kami di tengah pelayanan jemaat. Berkati mereka dengan berkat surgawi yang melimpah, dengan berkat kesehatan, dengan berkat kebutuhan hidup mereka. Hingga melalui mereka Tuhan senantiasa hadir bagi kami jemaat-Mu. Dan kami terlayani dengan baik dalam kehidupan bergereja berjemaat, dalam pelayanan dan kesaksian, juga dalam pemberitaan firman. Berkati keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada kami diaken dan penatua, pengurus pelkat bidang komisi dan panitia, bersama karyawan. Terima kasih ketika Engkau libat kami dalam pelayanan gereja-Mu, dalam pelayanan jemaat. Kami pun mohon hikmat dan bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami pun boleh melayani dan jemaat-Mu terlayani dengan baik. Kami boleh menjadi jemaat yang bersyukur, menjadi pelayan yang bersyukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami sedang menggumuli dana program yang sementara ini sedang kami galang dana melalui aksi undian berhadiah. Kiranya Tuhan ada bersama panitia penggalangan dana ini. Berkati, bimbing mereka dengan berkat kesehatan, juga dengan hikmat-Mu, hingga boleh terlaksana dengan baik. Dan jemaat boleh menyambut dengan sukacita aksi penggalangan dana ini Tuhan. Kami sedang mempersiapkan sidang majelis jemaat. Kami pun mohon pertolongan Tuhan, mohon hikmat-Mu dan pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik Ketua Majelis Jemaat selaku pimpinan sidang, dan kami pelaksana harian Majelis Jemaat maupun Majelis Jemaat dalam bersidang. Semua yang sifatnya individu dan pribadi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau bersidang untuk kebaikan bergereja berjemaat, untuk kemuliaan nama-Mu. Karena tolong Tuhan, SMJ ini boleh terlaksana yang direncanakan pada tanggal 30 Oktober nanti. BPPJ yang sedang memeriksa keuangan dan perbendaharaan, Tuhan ada bersama mereka.
Kami pun mohon hikmat dan bimbing dengan Roh Kudus sehingga mereka boleh melaksanakan tugasnya dengan baik. Terima kasih Bapa, segenap kehidupan kami bergereja, berjemaat, kami kembalikan kepada Tuhan Yesus selaku kepala gereja yang sanggup dan dapat menolong kami untuk kami boleh melaksanakan tugas panggilan dengan baik, juga beribadah kepada Tuhan. Teringat kami akan kekasih-kekasih kami yang bergumul dalam pergumulan kesehatan. Hamba-Mu tidak menyebutkan satu persatu, tetapi dengan penuh iman dan memohon Tuhan tilik dan kunjungi mereka dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Dan dalam menanti waktu Tuhan biarlah iman percaya ini tetap ada. Bahwa dengan cara Tuhan sudah menolong kekasih-kekasih yang dalam kelemahan tubuh. Keluarga mereka pun Tuhan berkati, hingga mereka dengan sukacita mau menolong, mau merawat, dan memberi semangat kepada kekasih-kekasih yang sakit ini. Segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan ada bersama kami yang sakit dalam membutuhkan biaya. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mau berdoa Tuhan Yesus Kristus untuk jemaat-Mu dalam pergumulan pekerjaan. Beri hikmat-Mu, pimpin dengan Roh Kudus-Mu bagi jemaat-Mu yang bersyukur karena boleh beroleh berkat pekerjaan. Bagi mereka yang belum, Tuhan buka jalan hingga dalam waktu yang tidak terlalu lama beroleh berkat pekerjaan dan mengumuli pekerjaan karena kasih sayang Tuhan. Anak cucu kami dalam mengumuli pendidikan di bangku sekolah, Tuhan Yesus yang adalah sumber ilmu pengetahuan mau melengkapi mereka hingga mereka boleh berhasil dalam pendidikan. Biaya pendidikan Tuhan mau topang, beri mereka kesehatan hingga anak cucu kami boleh terus menekuni mengumulkan pendidikan ini dan beroleh keberhasilan yang datangnya daripada-Mu. Jauhkan anak cucu kami dari segala pergaulan saat ini Tuhan. Melainkan tutup bungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus. Hingga kendati mereka masih muda, mereka boleh menjadi teladan dan berlaku benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk orang-orang muda yang mengumuli pasangan hidup. Dan orang-orang tua yang merindukan menantu. Biarlah Tuhan kami mau percayakan janji-Mu bahwa Tuhan akan memberi penolong yang sepadan. Karena itu dalam menanti waktu Tuhan, biarlah kami mau tetap percaya. Karena Engkau sendiri yang mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri. Bersyukur bersama anak-anak muda yang sedang menjalin cinta asmara dalam masa-masa pacaran. Lindungi mereka Tuhan, agar tetap mereka memelihara hidup kudus selaku orang muda yang takut akan Tuhan. Hingga ketika saatnya nanti mereka datang di hadapan Tuhan sebagai calon mempelai dalam pemberkatan perkawinan kudus, mereka boleh menjadi pasangan-pasangan yang kudus dan layak diberkati dan beroleh berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur bersama pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada ibadah pada saat ini. Hamba-Mu bersama Penatua Simon Tauhu, bersama Diaken GB Tisentuo, bersama organis Bapak Danang dan Ibu Maria. Begitu juga bersama multimedia Bapak Penatua Hengki Tatiwakeng dan anggotanya, bersama Bapak Luis Patimokai selaku operator sound system. Begitu juga bersama koster yang dengan setia Bapak Hadi dan Ibu Ridin. Tuhan memberkati pelayanan kami pada siang hari ini, serta semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Ketika nanti kami pulang, kami mau pulang dengan sukacita surgawi. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan beroleh berkat firman-Mu. Karena itu Tuhan, ajarkan dan mampukan kami berlaku benar, berkata benar, dan memberitakan kebenaran. Ini syukur kami Tuhan Yesus Kristus
Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharakanlah hidup kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersyukur ketika kita diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan dengan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Marilah kita mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita ini di dalam doa. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini, untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk. Warta Jemaat
ibadah keluarga Minggu ke-18 sesudah Pentakosta, Rabu 12 September 2022. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua J.H. Sumarap yang sudah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Kedua, seluruh majelis bertugas dan juga organis, pemandu lagu, tim multimedia, operator sound system, dan seluruh pendukung hingga terlaksananya ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Kedua, ibadah syukur HUT Pelkat PKLU ke-12 tahun yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 06.00 WIB di Gereja GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya dalam ibadah hari Minggu. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh anggota Pelkat PKLU. Penutup, demikian Warta Jemaat Ibadah Keluarga Rabu 12 September 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana di tengah keluarga, bergereja, berjemaat, juga dimanapun kita beraktivitas. Mari lakukanlah firman Tuhan yang baru kita dengar. Berkatalah benar, lakukanlah kebenaran, dan beritakanlah kebenaran. Dengan takut akan Tuhan yang adalah kebenaran itu sendiri. Mari saudaraku bangkit berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat 278 bait 1 dan 3. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekah. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Kekasih-kekasih Tuhan, dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Ibadah selesai, Bapak Ibu dapat bersaat teduh.